Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh peternak Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Ternak Unggas Channel. Channel yang membahas mengenai serba-serbi dunia perunggasan, khususnya di ternak ayam. Teman-teman peternak semua, kemarin saya dihubungi oleh salah satu peternak menginfokan bahwa sedang ada masalah di ternak ayamnya. Ternaknya merupakan ternak pulet, usianya sekitar 3-4 minggu. Info dari peternak, kondisi ayamnya terlihat anoreksia atau tidak nafsu makan, kemudian nyekukruk kalau bahasanya sini, dan kematian hariannya tinggi. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kondisi ayamnya, kemudian kita akan mendiagnosa apa yang terjadi dengan ayam tersebut, dan seperti apa penanganannya. Ikuti terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman peternak semua, kita sekarang sudah berada di lokasi kandangnya. Yang di belakang kita ini adalah brooder atau brooding induk buatannya. Nanti kita lihat seperti apa kondisi ayamnya, dan kita coba bedah dan kita diagnosa kira-kira penyakitnya apa. Ya teman-teman peternak, kita coba lihat kondisi ayam yang ada di dalam kandang ini. Di ruangan ini dibagi menjadi 3 brooder. Per broodernya itu populasinya 1000 ekor. Kita lihat, kita amati gejala klinisnya. Secara gejala klinis, ayamnya terlihat kurang lincah, kemudian nafsu makannya menurun. Info dari peternak, jatah pakan yang biasanya diberikan habis, kali ini jatahnya tidak habis. Kemudian kematiannya tinggi, terlihat juga bulunya kusam dan berdiri, cenderung menggerombol, dan terlihat sebagian ada yang tremor. Nah, nanti kita coba cek di sket yang karantina, karena sebagian ayam yang kondisinya sakit itu dipisahkan di sket khusus karantina. Dari pengamatan gejala klinis ini sebenarnya belum bisa mengerucut diagnosa kita arahannya ke penyakit apa. Nanti tentu kita bisa masuk ke step yang ketiga, yaitu kita melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk mengetahui perubahan patologi anatomi yang terjadi pada organ dalam dari ayam ini. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita coba bisa ambil beberapa ayam yang sudah parah, atau mungkin satu nanti yang agak sehat, untuk kita bedah dan kita lihat organ dalamnya. Nah, ini sket karantina untuk ayam yang sudah sakit parah. Dari 3 brooder tadi dipisahkan ke sini. Ini kurang lebih ya, hampir 200 ekor. Sebagian ini sudah kelihatan lemas dan sebagian juga sudah ada yang mati. Nanti akan kita ambil dari sini, kita coba bedah dan lihat perubahan patologi anatominya. Nah, saya ambil 1 ekor dari sket karantina. Kita akan coba bedah ayamnya. Kalau dari gejala klinisnya sih memang ada indikasi ke penyakit gumboro. Nah, nanti kita bedah, kita lihat kondisi organ dalamnya seperti apa, apakah memang positif gumboro atau tidak. Oke, kita tadi jadinya mengambil 2 ekor, satu yang dari sket karantina yang sudah parah dan satunya yang agak sehat. Kita lihat untuk deteksi gumboro, biasanya kita lihat di proventriculus atau biasa kita sebut ampela. Nah, untuk gejalanya itu tandanya ada pada perbatasan antara proventriculus dan ventriculus atau gizzard. Itu biasanya akan ada peradangan merah. Selain itu, untuk ciri patognomonis atau ciri khusus pada penyakit gumboro itu ada pada otot paha. Nah, ini terlihat otot pahanya ada perdarahan berbentuk garis. Selain pada otot paha, biasanya juga ciri patognomonis atau ciri khususnya
infectious bursal disease atau gumboro ini menyerang pada organ Bursa fabricius. Kita coba cek. Nah, Bursa fabricius ini ada di sekitar di belakang kloaka ya, kalau kita buka dari bagian dalam. Biasanya akan ada peradangan atau perkejuan atau timbunan cairan. Nah, kalau 3 ciri ini yang ada pada proventriculus, kemudian ada pada perdarahan pada otot paha, dan kemudian peradangan pada Bursa fabricius, semuanya ada, bisa dikatakan bahwa ayam ini memang terserang penyakit gumboro atau infectious bursal disease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman peternak semua. Sebenarnya untuk video pembahasan ini kita ambil berlainan hari dengan hari kunjungan kita ke farm kemarin, karena memang saya ada sedikit keterbatasan waktu, saya ada keperluan yang lain sehingga tidak bisa take video langsung di hari yang sama. Kemudian memang untuk farm yang kita kunjungi kemarin cukup menerapkan biosecurity yang cukup ketat, sehingga kita masuk ke dalam farm itu seperlunya saja. Kita kontrol ayamnya, kemudian ambil sampel, diagnosa. Setelah itu kita keluar dari area kandang, sehingga tidak cukup waktu untuk kita melakukan pembahasan di area kandang tersebut. Oke, untuk membahas kondisi ayam yang kita kunjungi kemarin, yang memang kematian cukup tinggi, saya sudah lihat di recordingnya itu kemarin ternyata hari keempat, dan kematian di hari kemarin itu ada 103 ekor. Di hari yang sebelumnya juga di kisaran 100 ekoran. Untuk menganalisa dan mendiagnosa ayam yang kita kunjungi kemarin, kita memerlukan minimal 3 tahapan. Yang pertama yaitu anamnesa. Anamnesa ini adalah kita melihat step by step kondisi ayamnya atau historis sakit yang diderita oleh ayamnya. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengamatan gejala klinis. Gejala klinis itu kita lihat bagaimana tingkah laku ayamnya, kemudian tanda-tanda fisik yang diperlihatkan oleh ayamnya itu seperti apa. Itu masuk ke dalam tahapan analisa gejala klinis. Setelah analisa gejala klinis, kita juga untuk mengerucutkan diagnosa, kita memerlukan melihat perubahan patologi anatomi atau perubahan pada organ dalamnya. Nah, itu minimal 3 step yang harus kita lakukan untuk mendiagnosa ayam. Nah, mungkin nanti kita akan bahas mengenai teknik mendiagnosa di video yang lain ya. Insya Allah nanti akan kita buatkan video khusus untuk pembahasan mengenai teknik diagnosa penyakit pada ayam. Nah, untuk pembahasan ayam yang kemarin kita kunjungi, secara untuk yang tahap pertama yaitu anamnesa, kita melihat recording. Kemarin saya lihat di recordingnya memang kematian itu sudah sekitar 4 hari, cukup tinggi, yang sebelumnya tidak ada kematian. Setelah itu feed intake dari situ mulai menurun, dan ayamnya ini di umur 24 hari. Jadi awal gejala itu di umur 20 hari. Nah, dengan melihat recording seperti ini, ayam umur segitu, penyakit yang rawan atau yang mungkin untuk menginfeksi ayam tersebut, salah satunya adalah penyakit IBD atau infectious bursal disease, atau kita sebut biasanya gumboro kalau orang lapangan. Karena gumboro ini sangat rawan pada ayam umur 3-4 minggu. Kemudian dari pola kematiannya juga awalnya itu tidak ada, kemudian langsung tinggi. Ini juga dapat mengindikasikan bahwa ayam ini memang positif gumboro. Nah, dari anamnesa tersebut kita tidak cukup ya, karena kita ingin lebih memantapkan lagi. Kita lihat kondisi ayamnya di brooder atau di kandang. Kita lihat secara gejala klinis, satu, ayamnya bulunya kusam. Kemudian anoreksia, terlihat dari temboloknya tidak ada isi pakannya. Kemudian
ada berak putih yang tercecer di area sekam, kemudian banyak yang menggerombol, kedinginan, dan bulunya berdiri. Selain itu juga terjadi tremor dan kelumpuhan. Nah, dengan gejala seperti ini tentu banyak penyakit ya, seperti anoreksia. Itu semua penyakit juga pasti anoreksia atau tidak nafsu makan. Tapi seperti tremor, kemudian adanya kelumpuhan, terus berak putih. Nah, ini juga dapat mengindikasikan ke penyakit gumboro. Nah, dari anamnesa kemudian kita lihat gejala klinisnya itu juga tidak cukup ya. Kita memerlukan melihat sampel organ dalam dari ayam tersebut. Jadi kita ambil, pas kemarin itu kita ambil 1, terus kita kan kurang ya dengan 1 itu. Sebaiknya kalau untuk bedah ayam atau nekropsi itu minimal 3. Jadi ketika 1 positif dan 1 negatif, nanti ada 1 untuk mengkonfirmasi ya. Nah, kemarin kita karena ada keterbatasan ya, kita ngambil 2 ekor lah, yang dua-duanya kita bedah. Yang 1 memang ternyata bersih, terlihat bersih. Kemudian untuk 1 ayam lagi memang terlihat gejala ke gumboro. Gejala gumboro itu kita bisa lihat pada bagian otot paha. Biasanya ada perubahan ketika memang ayam terinfeksi gumboro, ada perdarahan pada otot paha, perdarahannya berbentuk garis. Kemudian selain di otot paha itu kita lihat di ginjal juga bengkak biasanya kalau terserang gumboro. Selain itu kita lihat pada bursa fabricius. Nah, di sini yang ciri khusus yang tidak ada di penyakit lain. Jadi ketika ayam kita terkena gumboro, kita coba lihat di bursa fabriciusnya apakah terjadi peradangan atau mungkin ada timbunan cairan atau bahkan timbunan perkejuan. Itu dapat mengindikasikan bahwa ayam kita itu terserang penyakit gumboro. Nah, selain itu kita juga bisa lihat di proventriculus ayam kita. Di proventriculus itu di atasnya ampela ya, di atasnya ampela. Biasanya di situ nanti terjadi peradangan ketika adanya suatu penyakit. Dan setiap penyakit itu berbeda-beda ya pola peradangannya. Ada yang ND itu di tonjolannya, kemudian HI di sepanjang provennya. Kemudian kalau untuk gumboro ini peradangannya ciri khasnya itu berada di antara proventriculus dan ventriculus. Biasanya itu memanjang ya, berbentuk garis kayak gitu. Nah, ini yang ciri patognomonis atau ciri khas pada gumboro. Yang pertama di bursa fabriciusnya, yang kedua di proventriculusnya. Nah, dari ketiga tahapan ini, yang pertama anamnesa, yang kedua gejala klinis, yang ketiga kita lihat patologi anatomi, ternyata memang mengindikasikan bahwa ayam ini positif ke penyakit gumboro. Nah, yang selanjutnya untuk penanganan penyakit gumboro ini seperti apa? Yang pertama yang perlu kita berikan adalah antiseptik ginjal, yaitu kita biasanya menggunakan heksamin ya, antiseptik heksamin. Mengapa kok dikasih heksamin? Karena biasanya ketika terjadi infeksi gumboro, salah satu metabolisme virus juga terdapat di ginjal, sehingga ginjal itu akan mengalami pembengkakan. Nah, kematian sebenarnya gumboro itu tidak menyebabkan kematian seharusnya. Lah, kematiannya itu karena memang ginjalnya bengkak atau mungkin ada infeksi sekunder, infeksi yang lain. Nah, sehingga ketika ginjal ini bengkak, kita berikan antiseptik ginjal agar ginjalnya ini kerjanya lebih ringan dan lebih cepat kempes dan berukuran normal kembali. Nah, selain diberikan heksamin, otomatis ketika terjadi sakit gumboro ini biasanya nafsu makannya kurang, kemudian gula darahnya juga menurun, sehingga kita perlu memberikan glukosa, cairan glukosa atau cairan gula. Tujuannya adalah agar gula darah di ayam tersebut naik, kemudian ayam tersebut punya energi, sehingga untuk aktivitas fisik dan makan dan minum itu ada energinya. Kemudian selain itu kita harus semprot
area sekitar kandang dan ayam menggunakan desinfektan yang ada kandungannya iodin. Karena virus gumboro ini kan virus yang agak susah ya, karena tidak beramplop, sehingga diperlukan desinfektan yang agak lebih kuat. Untuk BKC ini tidak bisa digunakan untuk membunuh virus gumboro, harus minimal yang ada kandungannya iodin. Nah, 3 ini menurut saya yang wajib untuk dilakukan. Kemudian selain 3 ini, kita memerlukan terapi suportif, yaitu kita berikan multivitamin atau vitamin dosis tinggi, tujuannya agar ayam kondisi kesehatannya ini cepat pulih, sehingga dengan pemberian vitamin ini akan mempercepat penyembuhan penyakit, dan antibodi dari ayam tersebut bisa mengatasi atau mengalahkan virus gumboro yang masuk. Untuk ayam yang terkena virus gumboro ini biasanya akan mulai pulih ketika umur 7 atau 10 hari pasca infeksi ya. Hingga memang kita tidak bisa memberikan antibiotik yang efektif untuk membunuh virus. Jadi kita hanya mengandalkan kekebalan atau antibodi dari ayam yang terinfeksi tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah kita meminimalisir kematian dari kebengkakan ginjal, kemudian kita memasukkan terapi suportif berupa vitamin dosis tinggi atau multivitamin, harapannya agar ayamnya minim stres, kemudian kondisi badannya cepat pulih dan antibodinya cepat naik dan bisa melawan virus gumboro yang masuk ke ayam tersebut. Selain itu, memang sebenarnya kita juga bisa memberikan antibiotik spektrum luas yang bisa bekerja untuk bakteri gram positif maupun gram negatif, dan juga bisa bekerja meminimalisir parasit. Bisa menggunakan produk di pasaran seperti oksitetrasiklin dan amprolium ya, campuran antara oksitetrasiklin dan amprolium. Itu juga bisa digunakan. Selain penanganan, kita juga perlu mengevaluasi mengapa kok virus gumboro ini bisa masuk ke dalam kandang kita. Kita evaluasi dari program pemeliharaan atau manajemen, kemudian kita evaluasi dari program vaksinasinya, dan kita evaluasi dari biosecurity-nya, kosong kandangnya, itu sterilisasinya seperti apa. Ini memang pembahasannya cukup panjang ya, mungkin nanti kita akan buat video khusus untuk penanganan atau pencegahan agar gumboro tidak berulang di farm kita. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan mengenai penyakit gumboro dan mengenai kunjungan kita kemarin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak semua. Salam sukses untuk seluruh peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman peternak semua merasa video dari Ternak Unggas Channel memberikan manfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar teman-teman semua mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia peternakan, dan teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang kami upload. Dan jangan ragu untuk share video ini ke rekan peternak yang lain, siapa tahu video ini bermanfaat untuk mereka. Nantikan video-video kami selanjutnya. Oke, kita sudah ada di dalam kandangnya. Di belakang saya ini DOC-nya atau anak ayamnya. Sebelumnya kita akan review.